Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya di sini. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah kita keamanan sistem informasi kita akan membahas bab terkait dengan security attack ya atau serangan keamanan. Serangan keamanan. Nah, saya langsung saja ke definisinya ya. Atau secara garis besar dulu, serangan keamanan itu merupakan ya serangan terhadap sebuah sistem ya. Dalam konteks ini kan kita biasanya menggunakan data dalam sebuah jaringan komputer. Jaringan itu merupakan sebuah sistem. Nah, sistem itu bisa saja atau sangat mungkin untuk diserang. Nah, model serangannya itu bermacam-macam ya. Karena sistem itu merupakan kalau di jaringan itu ya modelnya banyak, misalnya datanya hilang, kemudian gambarnya bisa diubah, atau mungkin komunikasi kita atau data kita bisa diambil, dan seterusnya. Ya. Atau dalam kasus lain misalnya, ya sekarang banyak akun-akun WhatsApp yang dipalsukan. Kan kalau misalnya tiba-tiba Anda dapat WA dari teman, ya minta dikirimkan duit, ya waspada saja karena bisa jadi itu adalah orang lain yang menangkap atau mengambil ya akses dari WhatsApp teman kita sehingga mereka bisa memanfaatkan dengan menggunakan nomornya. Kira-kira seperti itu sederhananya secara garis besar. Nah, terkait dengan serangan keamanan ini ya kita ambil dulu pengertiannya. Jadi intinya serangan keamanan itu adalah bagaimana mengungkap fungsi dari sistem komputer. Ya. Artinya ya bagaimana mereka bisa memahami ya. Setelah memahami, kemudian memanipulasi apa yang terjadi di dalam proses komunikasi itu. Ya. Jadi kalau Anda lihat ini, secara sederhana arus informasi yang benar harus berjalan dari sumber informasi ke tujuan informasi tanpa gangguan dalam transmisi dari sumber ke tujuan dan tidak ada informasi yang hilang dalam prosesnya. Ya, seperti itu. Jadi konsepnya kalimat ini sebenarnya sederhana saja sebenarnya, ya. Dalam kondisi normal harusnya saya pakai ini aja ya supaya ada ilustrasi. Dalam kondisi normal harusnya, jadi kalau kita berkomunikasi, ini pengirim atau ini ya pengirim, ini penerima ya. Ya anggap saja kita ini mahasiswa. Ini ada server kampus sebenarnya. Nah, informasi itu harusnya ketika dikirim ya. Ketika dikirim gitu kan, atau ketika diterima itu kita mendapatkan apa yang seharusnya seperti itu. Kalau kita mengirim ABC ya atau AB, harusnya yang sampai ke sini adalah AB juga. Nah, penyimpangan dari apa yang terjadi di sini adalah disebut dengan itu serangan keamanan. Ya. Misalnya yang tadinya AB sampai ke sini malah menjadi ABC. Ya, sampai ke server misalnya. Atau ABC yang dikirim oleh kampus malah kita terimanya A. Ini kan kondisi yang tidak normal. Maka disitulah terjadi serangan keamanan. Atau mungkin ya harusnya yang mengirim AB ini adalah mahasiswa yang benar ya, maksudnya betul-betul mahasiswa, ternyata orang lain yang sedang menyamar karena sudah mengetahui atau sudah melihat kelemahan dari sistem dan memanfaatkan atau membobol atau melewati autentikasinya seperti. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah,
Berikut ini ini ada beberapa serangan keamanan ya, yang terjadi. Yang pertama adalah ya, gangguan ya, yang menyebabkan kerusakan atau sistem tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya. Artinya si mahasiswa ini pengennya melihat jadwal misalnya. Ketika jadwal itu tidak bisa keluar ya, karena suatu manipulasi misalnya, mungkin direkayasa jaringannya oleh pihak penyerang atau mungkin datanya sudah berubah. Maka pada saat itu ya kondisi ini sudah terjadi ya. Artinya orang tidak bisa lagi mengambil data yang diinginkannya. Itu merupakan contoh kasus dari ini. Kemudian interception ya. Menyebabkan aset pada sistem dapat dilakukan oleh pengaksesan. Jadi kata kuncinya ada di sini. Ya, pengaksesan oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi ketika sebuah sistem itu ya sudah bisa diakses oleh orang lain ya, yang seharusnya tidak bisa, entah karena karena dia memanipulasi ya, maka pada saat itu terjadi proses yang namanya interception ya. Bahasa ininya menguping seperti itu. Contoh misalnya ada orang yang bukan mahasiswa ya, ternyata dia bisa melihat data-data yang khusus orang tertentu, misalnya data mahasiswa lah gitu ya. Jadi ada seorang lain lah seperti itu, ada orang lain yang dengan memanfaatkan kelemahan sistem dia bisa mengambil profil mahasiswa ya. Bisa mengambil profil mahasiswa. Nama orang tuanya kan, alamatnya, nomor teleponnya dan seterusnya. Maka itu bisa dia interception seperti itu. Kemudian memodifikasi ya. Memodifikasi ini sudah cukup jauh langkahnya, berarti dia tidak sekedar akses tapi dia sudah mulai berubah ya. Sudah mulai berubah. Misalnya pernah terjadi sebuah kasus ya, atau ini aja dulu. Misalnya dia sudah mempunyai akses untuk yang bahkan sudah bisa merubah nama mahasiswa misalnya ya. Merubah nama mahasiswa yang tadinya namanya misalnya Rahman ya, yang tadinya namanya Rahman ya diganti menjadi Asrul misalnya. Itu kan sudah masuk pada tahap modifikasi data. Seperti itu. Kemudian ya pihak yang tidak memiliki hak melakukan pemalsuan data dalam sistem ini adalah ya, suatu serangan autentikasi. Misalnya melakukan pengiriman palsu ke dalam network. Artinya seseorang itu sudah bisa, orang lain ya, maksudnya orang lain yang ilegal itu sudah bisa masuk ke sebuah saluran komunikasi ya. Sebuah saluran komunikasi, kemudian dia mengirimkan pesan seolah-olah dialah yang seolah-olah orang yang legal itulah ya, mahasiswa itulah yang mengirimkan pesan misalnya. Katakanlah di sebuah grup ya, entah saluran komunikasi apa, orang saling chat-chatan di situ. Ketika ada seseorang yang orang lain ya yang bisa memahami alur sistem itu, mengetahui kelemahannya, kemudian mengambil akun si A, kemudian mengirim pesan seperti itu. Dia misalnya mengirim pesan ke grup, misalnya tolong saya butuh dana ini, mungkin ada yang teman bisa bantu, tolong japri saya, gitu kan? Itu saya masuk pada bagian yang tadi, ya, bagian yang tadi. Jadi bisa melakukan pemalsuan data, ya. Bisa melewati proses autentikasi. Jadi dia bisa mengirimkan data seolah-olah
dia itu pengirim asli, seperti itu ya. Nah, kalau kita kembali ke sini ya, kita mau lihat cari-cari kasusnya, itu ada beberapa kasus. Misalnya eh, bentar ya, saya carikan dulu. Iya, contohnya ini misalnya ya. Nah, contohnya ini. Ya. Jadi pernah ada kasus yang heboh itu di tahun 2024, ya. Nama-nama partai di situs KPU itu berubah logonya ya. Jadi ini ada kasus kemarin, misalnya nama partai diubah menjadi Partai Siyoyo, kolor hijau, dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi eh, itu kan sudah merubah ya. Kalau merubah itu berarti dampaknya sudah lebih besar ya. Sudah berubah. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini skema serangan ya. Kalau tadi kita bicara tentang operasinya ya. Operasinya, sekarang kita bicara tentang skemanya ya. Hanya ada dua skema ya. Jadi ada serangan pasif. Ya, ini pengelompokan sebenarnya. Ada serangan pasif dan ada serangan aktif. Nah, lawannya ini. Serangan aktif. Kalau serangan pasif semuanya kata kuncinya adalah ya mereka hanya melihat saja, tidak merubah. Jadi dia hanya ingin mengetahui bagaimana pola kerja, gitu kan. Apa yang terjadi di dalam, melihat datanya tanpa merubah-rubah. Ya, ya walaupun tidak merubah, ini juga bahaya juga sebenarnya, karena bisa jadi serangan pasif itu menjadi serangan aktif, karena tinggal apa namanya ya, tinggal dimodifikasi saja, kan tinggal dikembangkan saja, karena dia sudah berhasil memantau apa-apa yang terjadi di dalam, atau memantau apa-apa saja yang ada di dalam sebuah sistem tersebut. Nah, dalam konteks ini ya bisa jadi dia sudah mengetahui komputer kita, server kita apa, misalnya database-nya apa, ya, ya sudah bisa melihat lah seperti itu, sudah bisa melihat. Kemudian eh, itu serangan pasif ya. Kemudian serangan aktif itu, nanti Anda baca, serangan aktif itu, nah, tujuan penyerang adalah nih membobol jaringan serta mencoba melakukan pengambilan data atau bahkan menghancurkan. Ya. Artinya dalam konteks jaringan itu bukan sekedar dia mengambil data di server misalnya atau data terkait jaringan, ya. Dia sudah satu langkah berikutnya, yaitu dengan cara memodifikasi ya. Sudah merubah-ubah atau bahkan menghancurkan, seperti itu. Jadi misalnya eh, ada beberapa kasus itu, ada beberapa kasus sebuah sistem atau sebuah website tidak bisa diakses misalnya. Kenapa? Karena ya dia sudah dilumpuhkan. Itu kan sudah bukan lagi memantau, bukan lagi istilahnya mengupin, tapi sudah mengacak-acak, yang menghalangi orang untuk mengakses. Dan ini dampaknya sangat kelihatan, ya sangat mengganggu. Seperti itu. Nah, nanti Anda baca terkait definisi yang jelasnya ya, kasus-kasusnya. Di sini sudah dijelaskan tentang bagaimana model-modelnya. Nah, ini adalah sebuah teori yang bisa Anda kembangkan nanti. Nah, nanti kasus ini kita akan apa namanya? Kita akan demokan satu ya. Misalnya eh, bentar. Nah, misalnya ini ya.
Jadi serangan pasif tadi ada beberapa macam ya. Salah satunya adalah nih ya, analisis lalu lintas data. Ya, analisis lalu lintas data. Ya, ya berhubungan juga dengan ini, penyadapan. Jadi analisis lalu lintas data. Jadi kalau saya berikan ilustrasi ini kan orang biasanya kalau mau saya dulu. Orang biasanya kalau mau komunikasi pasti kalau kita ada di warkop misalnya ya, ada di warkop atau sebuah jaringan komunikasi, ada jaringan kita ada di sini ya, ini ada user, kemudian usernya terhubung ke sebuah jaringan lokal ya, wifi pada suatu tempat ya. Wifi ini biasanya berhubung ke router atau katakanlah sudah masuk ke internet bila. Nah, internet. Nah, orang biasanya sudah buka situs ya, buka situs, nonton YouTube misalnya dan seterusnya atau mengakses sistem kampusnya kalau mahasiswa dan seterusnya. Kemudian lalu lintas ini dicoba untuk di capture ya, diambil atau dimonitoring oleh orang lain. Nih, orang lain. Nah, untuk memonitoring ini ya ada beberapa software yang bisa Anda gunakan. Salah satunya namanya Wireshark ya, Wireshark. Nih, Wireshark. Nah, nanti Wireshark ini kita install di laptop ya, Anda install di laptop. Kemudian laptop ini nanti ya, laptop ini kita tentu hubungkan ke ke WiFi, kemudian setelah Wireshark dijalankan, maka orang ini bisa melihat ya lalu lintas jaringan atau bisa memonitoring lalu lintas jaringan yang ada di di sebuah atau satu jaringan. Cuma prinsipnya adalah ya mereka harus berada dalam satu terminal, maksudnya satu cabang ya. Ibaratnya kalau jalan, ini jalan A, ini jalan B, ini ada pertigaan, gitu ya. Pertigaan. Ya, kita mengupingnya di sini. Kenapa? Karena ini kan ada yang lewat. Ini ada yang lewat nanti. Ada yang ke sini, gitu kan? Ada yang ke sini. Maka ya untuk mendapatkan itu kita harus masangnya di sini. Ya sama dengan ini, ya. Sama dengan ini. Jadi ini ada user ya, ada user, banyak user, gitu kan? Di sini ada mata-mata. Nah, kalau ingin memotoring ya harus ada satu sumber ya, satu cabang. Ini kan biasa WiFi topologinya seperti ini biasanya. Koneknya ke sini. Ya. Kita juga konek ke sini. Nanti ini ke internet. Ya. Wireshark ini prinsipnya dia akan memonitoring yang ada di saya buat merah ya, biar ada perbedaan. Dia akan memonitoring yang ada di sini. Sehingga semua komunikasi itu bisa dia tangkap. Seperti itu. Ya. Nama softwarenya namanya nih Wireshark. Anda download saja. Anda download sini. Nanti Anda cobanya di jaringan Anda sendiri ya, cobanya di jaringan Anda saja. Atau Anda monitoring saja jaringan Anda sendiri seperti itu, jaringan Anda sendiri. Oke ya, ini video pertama. Nanti kita akan demokan di video berikutnya terkait dengan penggunaannya.